Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas mengenai model pengambilan keputusan. Apa saja yang akan kita pelajari pada model pengambilan keputusan kali ini? Yang pertama yaitu pendahuluan, pembahasan mengenai apa itu pengambilan keputusan. Yang kedua, model pengambilan keputusan itu apa maksudnya. Yang ketiga, peranan model. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi model keputusan. Yang kelima, macam-macam model pengambilan keputusan menurut para ahli yang berteori atau berpendapat. Yang terakhir, mengenai tujuan penggunaan model. Mungkin kita sedikit flashback mengenai pengambilan keputusan. Kenapa model pengambilan keputusan ini diperlukan? Karena pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Pengambilan keputusan diproses oleh pengambil keputusan yang hasilnya berupa keputusan. Itulah mengapa pengambilan keputusan ini sangat penting dan merupakan tugas utama dari seorang pemimpin atau manajer. Saya lanjutkan mengenai apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Harold Knuth dan Cyril O'Donnell, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai sesuatu. Cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Jika berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif solusi untuk masalah. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada dan gunakanlah metode pengambilan keputusan yang sesuai dengan masalah yang ada atau yang akan dihadapi. Saya lanjutkan. Model dalam pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara teoritis dan realistis bagaimana para manajer dan praktisi membuat suatu keputusan. Model secara definitif menurut A.S. Hornby adalah contoh yang mengandung unsur dan yang bersifat menyederhanakan untuk ditiru. Dari pengertian itu sebenarnya dapat diartikan bahwa keadaan masyarakat sangatlah kompleks sehingga tidak mudah untuk mengetahui dengan pasti. Keadaan demikian perlu disederhanakan melalui model. Model sendiri tetap mendasarkan diri pada unsur-unsur yang relevan dan dominan, sehingga dalam penyajiannya tetap representatif atau menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kita masuk pada model pengambilan keputusan. Model ini memang tersedia untuk persoalan-persoalan yang rutin dan kuantitatif atau dapat dihitung. Untuk persoalan yang bersifat sosial, pengambil keputusan perlu hati-hati dalam menerapkan suatu model. Karena dalam kasus sosial, model yang dipilih haruslah sederhana, mudah dimengerti, dan mencakup semua aspek. Untuk lebih mempertajam suatu tiruan yang mau digambarkan dalam sebuah model, maka pengambil keputusan harus menghindari penggunaan banyak asumsi, sebab akan memperlemah penggunaan suatu model. Jadi tidak boleh menggunakan prasangka-prasangka atau meramalkan, menentukan hasil yang akan terjadi. Jadi ya kita harus menghindari banyak asumsi itu tadi. Sedangkan peranan model. Model-model dibuat dengan maksud untuk menggambarkan secara teoritis dan realistis bagaimana para manajer atau praktisi membuat keputusan. Menurut A.S. Squid, model mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama,
untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua yaitu untuk memperjelas secara eksplisit hubungan yang signifikan di antara unsur-unsur yang ada. Yang ketiga, untuk merumuskan hipotesis tentang hakikat hubungan-hubungan antar variabel. Faktor-faktor yang mempengaruhi model keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses interaksi antara input-input atau masukan-masukan sebagai bahan dasar pembentukan suatu model keputusan yang terdiri dari tujuan organisasi, kendala-kendala intern atau kendala-kendala yang terdapat di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu kriteria pelaksanaan. Yang keempat berbagai alternatif pemecahan masalah. Interaksi tersebut diharapkan dapat menghasilkan output yang baik yang berupa pelaksanaan keputusan, pengendalian, dan feedback atau umpan baliknya. Pengambilan keputusan baik keputusan pribadi maupun keputusan kelompok dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari yaitu keadaan lingkungan dan nilai-nilai yang kerap kali bertentangan. Yang kedua pengaruh politik, yang ketiga emosionalisme, keempat tingkat pendidikan, dan yang terakhir model keputusan faktual. 5 faktor tersebut akan berpengaruh terhadap pembentukan suatu model dari suatu keputusan. Kita masuk ke berikutnya yaitu macam-macam model pengambilan keputusan. Di sini akan diterangkan mengenai 4 jenis model pengambilan keputusan berdasarkan 4 tokoh yang memberikan model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu B.A. Fisher, yang kedua A.S. Quid, yang ketiga Herbert J. Hicks dan C. Ray Goulet, dan yang terakhir menurut Robert Despect. Kita akan mulai. Yang pertama yaitu menurut B.A. Fisher. Menurut pendapat ini, model dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu model preskriptif, yang mana model preskriptif ini menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan dengan cara-cara memberikan pedoman dasar, agenda, jadwal, dan urut-urutan atau step by step untuk membantu kelompok mencapai konsensus atau kesepakatan bersama. Model ini disebut sebagai model normatif. Dalam model perspektif atau model normatif terjadi atau diliputi oleh 5 langkah. Yang pertama orientasi, yaitu menentukan bagaimana situasi yang ada tersebut untuk dihadapi. Yang kedua evaluasi, yaitu menentukan sikap yang perlu diambil. Dan yang ketiga pengawasan, yaitu menentukan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut. Lalu selanjutnya, yang keempat pengambilan keputusan, yaitu menentukan pilihan atas berbagai alternatif yang telah dievaluasi atau ditentukan sikapnya. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu pengendalian, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hasil keputusan. Itu penjelasan model atau penerapan model preskriptif yang terdiri dari 5 langkah. Kita masuk ke model deskriptif. Model ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan. Model ini juga menerangkan atau menggambarkan segala sesuatu sebagaimana apa adanya atau sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang terjadi. Model ini juga memberikan kepada manajer informasi untuk yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan dan tidak menawarkan penyelesaian masalah. Tapi saran apa yang akan terjadi bila variabel-variabel masalah dirubah. Jadi tidak ada penyelesaian masalah, tidak ada penawaran untuk penyelesaian masalah, namun pada model deskriptif yang ada hanyalah saran yang akan terjadi apabila variabel-variabel permasalahan yang timbul tersebut diubah atau dimodifikasi. Saya lanjutkan ke yang kedua, yaitu
model pengambilan keputusan menurut E.S. Quidt. Pada pendapat ini, model dapat diklasifikasikan menjadi dua model, yaitu model kuantitatif dan model kualitatif. Model kuantitatif kita akan bahas memang merupakan serangkaian asumsi yang dapat dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Model ini dapat berupa persamaan atau analisis lainnya yang merupakan instruksi bagi komputer atau berupa program-program. Ciri-ciri pokok model ini adalah ditetapkan secara lengkap melalui asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan, dan kesimpulannya berupa konsekuensi logik dari asumsi-asumsi tanpa menggunakan pertimbangan intuisi dan tentang praktik dunia nyata. Jadi sudah dapat diasumsikan atau diramalkan atau diduga mengenai penggunaan model ini. Jadi permasalahan ini juga ada programnya. Jadi ketika kita menggunakan model ini, kita sudah membuat atau sudah menentukan asumsi-asumsi apa, dugaan-dugaan apa yang akan terjadi. Seperti itu. Kita lanjutkan masuk ke dalam model kualitatif, yang mana model ini didasarkan atas asumsi-asumsi yang tingkat ketepatannya masih kurang dibandingkan dengan model kuantitatif. Jadi lebih kurang akurat atau kurang tepat karena tidak ada asumsi-asumsi yang timbul dalam model kualitatif. Karena model ini dibuat berdasarkan pertimbangan subjek pengambil keputusan. Jadi model kualitatif ini berfokus pada subjek si manajer atau pengambil keputusan. Kita tahu bahwa setiap orang mempunyai kemampuan dan daya nalar tersendiri terhadap setiap persoalan yang dihadapi. Jadi kemampuan orang dalam memahami permasalahan tidaklah sama. Itulah yang mendorong adanya model ini. Namun model ini lebih tepat digunakan apabila untuk mengatasi permasalahan sosial yang timbul. Jadi jika kita menggunakan model kuantitatif itu untuk permasalahan yang lebih pasti, sedangkan pada model kualitatif ini untuk lebih digunakan untuk permasalahan-permasalahan sosial yang akan timbul. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, menurut Herbert J. Higgs dan C. Ray Goulet, mereka berdua membedakan model-model keputusan dalam model probabilitas dan model matriks. Kita masuk ke model probabilitas menurut Herbert J. Higgs dan C. Ray Goulet. Model ini membahas tentang kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap suatu peristiwa tertentu dan nilai harapan atas terjadinya peristiwa tersebut. Nilai dari sesuatu yang diharapkan pada setiap peristiwa adalah kemungkinan terjadinya peristiwa dikalikan dengan nilai kondisional atau nilai yang terjadi, nilai nyatanya. Sedangkan model matriks, penerapan model ini dimaksudkan untuk menyajikan secara khusus kombinasi antara berbagai strategi atau beberapa alternatif yang digunakan dan nilai atau hasil yang diharapkan pada masing-masing strategi atau alternatif. Model ini terdiri atas dua hal pokok, yaitu baris yang menggambarkan berbagai strategi atau alternatif yang dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan, dan lajur yang menggambarkan kondisi dan nilai harapan dalam kondisi dan situasi yang berlainan pada masing-masing alternatif strategi. Jadi jika kita pada model probabilitas, rumusnya adalah kemungkinan terjadinya peristiwa dikalikan dengan nilai kondisional, sedangkan jika kita menggunakan model matriks lebih kepada penggunaan kolom, baris, dan lajur. Untuk baris menggambarkan strategi atau alternatif yang dipakai, sedangkan lajur menggambarkan kondisi dan nilai harapan dalam strategi dan situasi yang berlainan pada masing-masing alternatif strategi yang
timbul. Selanjutnya, yaitu menurut Robert D. Spex, ada 5 jenis atau 5 kategori dalam model pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu model matematis, model simulasi komputer, model permainan operasional, model verbal, dan model fisik. Kita masuk ke model matematis. Model ini merupakan penyederhanaan dari suatu masalah ke dalam rumusan-rumusan atau formula matematis. Jadi, masalah yang timbul dirumuskan dalam formula matematis atau formula matematika. Dalam analisisnya dapat menggunakan alat bantu berupa komputer atau kalkulator. Namun, perlu disadari bahwa kedua alat bantu tersebut hanyalah sebatas perhitungan saja. Peran terpenting tetap pada model yang tertuang dalam rumusan-rumusan matematis tersebut. Jadi, perlu disadari bahwa komputer atau alat analisis lainnya hanya sebagai alat bantu. Yang penting adalah bagaimana merumuskan permasalahan ini ke dalam formula matematis. Jadi yang penting adalah rumusnya. Apakah rumusnya sudah benar? Jika sudah benar, bisa dilakukan perhitungan dengan menggunakan alat bantu atau berupa kalkulator dan komputer sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat. Kita beralih ke selanjutnya, yaitu nomor 2, model simulasi komputer. Simulasi sendiri berarti kegiatan percobaan-percobaan dengan suatu model dalam berbagai cara yang teratur dan direncanakan. Model simulasi komputer berarti pengambilan keputusan dapat menggunakan peralatan komputer dan untuk keperluan rancang bangun yang mampu menirukan apa-apa yang dilakukan oleh suatu organisasi. Model ini digunakan karena banyaknya variabel yang mempengaruhi suatu keputusan, sehingga apabila dilakukan secara manual akan banyak menyita waktu dan biaya. Dengan menggunakan komputer, jangkauan perkiraan dan pemikiran pengambil keputusan atau manajer secara operasional menjadi lebih luas dan panjang, serta mampu memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, model permainan operasional. Model permainan operasional melibatkan manusia untuk ikut berperan sebagai salah satu unsur yang akan dijadikan objek dan dia harus dapat mengambil suatu keputusan dalam permainan tersebut. Prosedur permainan dapat dilakukan dengan bantuan komputer atau alat peraga lainnya. Misalnya, kita dapat informasi dari komputer untuk menyajikan berbagai masalah manusia, kemudian harus mampu menyelesaikan masalah tersebut. Contoh kasus ini biasanya digunakan dalam model war games, business games, atau lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, model verbal. Model pengambilan keputusan verbal berarti keputusan dibuat berdasarkan analogi-analogi tertentu yang lebih bersifat non-kuantitatif. Analogi yang telah dibuat, kemudian dibuatkan dalil-dalil atau hukum-hukumnya. Pada tahapan berikutnya diterapkan untuk dibuatkan kesimpulan dan pengambilan keputusan yang bersifat non-kuantitatif. Model ini dalam penerapannya seringkali diikuti oleh model-model yang lainnya, seperti model matematis, model simulasi, atau model permainan operasional. Jadi model verbal ini dilengkapi dengan masing-masing model yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu model matematis, model simulasi, atau model permainan sebelumnya untuk melengkapi model verbal ini. Yang terakhir yaitu model fisik. Model ini merupakan serangkaian keputusan dalam program pembangunan dan pengembangan yang cukup kompleks, sehingga dalam proses pengerjaan harus dapat memilah-milah mana yang dapat dilakukan secara serentak, dalam arti tidak perlu dilakukan secara berurutan, dan bagian mana yang memerlukan proses berurutan atau step by step dan berkesinambungan. Mungkin itu penjelasan mengenai model-model dari berbagai tokoh atau ahli yang membuat model pengambilan keputusan. Kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu tujuan penggunaan model. Model dapat diklasifikasikan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya. Yang pertama yaitu tujuan yang hendak dicapai,
Model-model berdasarkan atas tujuan penggunaan seperti model latihan, model penelitian, model perencanaan, dan lain sebagainya. Jika berdasarkan bidang penerapannya, model yang dibuat dengan maksud dapat diterapkan pada bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan. Model yang sering dipakai adalah model transportasi, model persediaan barang, model pendidikan, dan lain-lain. Berdasarkan tingkatannya, dalam suatu organisasi paling tidak ada 4 tingkatan manajemen. Yang pertama yaitu top leader, middle leader, lower leader, dan yang terakhir karyawan. Keputusan dapat diterapkan dan dibuat berdasarkan atas tingkatan dalam organisasi tersebut. Demikian pula dalam suatu negara terbagi berdasarkan berbagai macam kebijakan yang berbeda, yaitu kebijakan nasional, kebijakan regional, kebijakan lokal, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu karakter waktu. Model ini dibedakan atas dua macam. Yang pertama model statis atau yang model yang tetap yang ketika dalam satu kali proses pembuatannya maka dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu tanpa ada perubahan atau penyempurnaan model. Yang kedua yaitu model dinamis, model yang senantiasa berubah menyesuaikan situasi dan kondisi yang berbeda. Perubahan akan berhenti sampai pada saat model tidak dapat dipakai lagi. Yang terakhir yaitu kompleksitas, model yang dibuat dalam dan digunakan berdasarkan atas rumit atau tidaknya suatu masalah yang akan dihadapi sehingga memerlukan tahapan dan suatu perencanaan yang akan dibuat. Seperti model yang sangat terperinci, model sederhana, model yang digunakan secara global, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya bahas mengenai model pengambilan keputusan pada pertemuan kelima kali ini. Saya akan memberikan sedikit tugas untuk penilaian ujian tengah semester. Selain tugas yang pertama saya berikan kemarin untuk meringkas jurnal, sedangkan yang tugas yang kedua ini berupa pertanyaan yang akan kalian jawab mengenai contoh-contoh model pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.